We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa membeli roti. Kusapa engkau dengan hangat. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ganesha Eka Pratiwi dengan NPM terakhir 146, Laras Putrandini dengan NPM terakhir 056, Mahwirotul Lasana dengan NPM terakhir 102, Mei Putri Anggraini dengan NPM terakhir 024, Muhammad Faisal Musagi dengan NPM terakhir 098, dan yang terakhir Siti Nomasari dengan NPM terakhir 101. Baik, kami di sini akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tumbuhan, Adaptasi Tumbuhan, Perkembangbiakan Tumbuhan, serta Proses Kehidupannya. Pengertian tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, autotrof, dengan memiliki proses fotosintesis. Mengapa tumbuhan tersebut masuk ke dalam makhluk hidup? Karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Apa saja itu? Mari kita simak. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. Apa sih akar itu? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Tanpa akar, tumbuhan tidak akan hidup. Oleh karena itu, akar pada tumbuhan berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyokong batang tumbuhan untuk respirasi atau pernafasan seperti tanaman bakau. Selain itu, akar berfungsi untuk menyimpan makanan. 2. Batang, yaitu tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Batang berfungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan makanan. 3. Daun. Daun yaitu salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting, yaitu dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki zat klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, sebagai tempat proses respirasi atau pernafasan, sebagai tempat transpirasi, dan sebagai alat berkembang biak vegetatif. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga juga mempunyai fungsinya loh guys, sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas, sehingga menarik perhatian serangga, kumbang, dan kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Selain itu juga, bunga berfungsi sebagai tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji dan untuk menikmati hasil buahnya. Yang kelima yaitu buah. Jadi, buah adalah hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda. Buah ini juga berfungsi untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji-bijian yang matang. Yang keenam yaitu biji. Biji adalah dari tumbuhan bunga yang sudah matang. Biji berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan dan untuk membentuk tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi, adaptasi tumbuhan itu merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut dengan habitat. Di situ jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang tahu nggak sih, ternyata ada beberapa bentuk dari adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan dalam menyesuaikan dirinya loh. Ada apa aja sih? Yuk kita simak, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama itu ada xerofit. Apa sih xerofit itu?
Xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya itu seperti kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan cocor bebek. Yang kedua itu ada hidrofit. Yang dimaksud dengan hidrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Contohnya itu seperti teratai dan eceng gondok. Yang ketiga itu ada higrofit. Apa sih higrofit? Higrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contohnya itu seperti tumbuhan paku, lumut, dan begonia. Jadi jangan sampai kebalik ya antara xerofit, hidrofit, dan higrofit. Adaptasi yang keempat yaitu adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang kaya akan garam, contohnya seperti muara sungai, laut, dan pantai. Adaptasi yang kelima yaitu adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang miskin akan nitrogen, contohnya seperti tumbuhan Venus dan tumbuhan kantung semar. Adaptasi yang keenam yaitu adaptasi tumbuhan untuk perkembangbiak, contohnya seperti bunga rafflesia, bunga mawar, dan bunga dahlia. Adaptasi yang ketujuh yaitu adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri, contohnya seperti tumbuhan nangka, bambu, dan buah jarak. Nah, selanjutnya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melakukan perkawinan atau penyerbukan. Nah, di dalam vegetatif itu dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua itu generatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan biji atau melakukan penyerbukan dan perkawinan. Selanjutnya itu tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang ditandai dengan bertumbuhnya ukuran, bentuk, dan tinggi. Misalkan, bayi yang sedang lahir dengan berat badan 2,2. Dengan beberapa bulan kemudian, berat badan bayi tersebut menjadi 5 kg. Nah, berarti bayi tersebut mengalami pertumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangbiakan vegetatif, buatan, dan contohnya. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok itu contohnya mencangkok pohon mangga, mencangkok pohon jambu, mencangkok pohon kelengkeng. Yang kedua itu menyetek. Menyetek itu contohnya menyetek pohon mawar, menyetek bunga mawar, menyetek bunga melati. Yang ketiga itu menganten. Menganten itu contohnya tomat dan terong. Yang keempat itu menempel atau okulasi, contohnya itu bunga mawar. Yang kelima itu merunduk. Merunduk itu contohnya bunga melati dan pohon apel. Yang selanjutnya itu perkembangbiakan vegetatif alami dan contohnya. Yang pertama spora. Spora contohnya jamur. Yang kedua tunas. Tunas contohnya pohon pisang dan bambu. Yang ketiga rizoma. Rizoma contohnya jahe, kencur, kunyit. Yang keempat itu umbi batang, contohnya kentang, umbi jalar. Yang kelima daun. Daun adalah proses terjadi fotosintesis. Keenam itu gerahis atau contohnya itu stroberi. Itulah penjelasan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.